Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat narasumber Bimtek IT, yang saya hormati pula Dewan Guru TK Belian Bondoyudo, juga operator yang saya cintai. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga lembaga TK Belian ini bisa melaksanakan Bimtek IT yang diselenggarakan di lembaga kami. Ibu-ibu semua, guru-guru TK Belian yang saya cintai, perlu saya sampaikan bahwasanya kegiatan Bimtek IT maksud dan tujuan kami agar pendidik di lembaga TK Belian ini mampu menguasai IT agar pembelajaran peserta didik di lembaga kami ini semua bisa antusias, biar semangat anak-anak untuk pembelajaran di TK Belian ini. Yang kedua, agar lembaga kita ini bisa menjadi lembaga unggulan berkat pendidik-pendidik yang ada di lembaga TK Belian ini. Dan mudah-mudahan Bimtek ini, dengan adanya Bimtek ini nanti penjenengan semua setelah diadakan Bimtek bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, dan anak-anak peserta didik yang ada di lembaga TK Belian ini bisa semangat untuk belajar, bisa menarik antusias, dan anak-anak bisa senang untuk belajar dan bermain di TK ini. Mungkin itu maksud dan tujuan kami, dan biaya untuk kegiatan Bimtek ini adalah swadaya dari lembaga TK Belian ini, khususnya kerjasama dari pihak-pihak lain dan penyelenggara yang ada di TK Belian ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang saya hormati, beliau dari operator Kooril Kecamatan Sukodono yang telah menguasai IT, Untuk itu saya titip untuk guru-guru atau pendidik yang ada di TK Belian ini agar dibimbing sampai mampu dan optimal menguasai di IT di lembaga ini. Dan harapan kami setelah Bimtek nanti guru-guru di lembaga ini mampu menguasai IT semua, dan semua pembelajaran bisa pakai IT, seperti itu. Dan juga nanti harapan saya lembaga ini punya YouTube dan guru-gurunya bisa memasukkan di YouTube itu, agar TK ini bisa menjadi TK unggulan yang ada di Desa Bondoyudo. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sepenuhnya nanti saya serahkan kepada narasumber, beliau Bunda Anita. Bunda Anita ini adalah operator dari Kooril Kecamatan Sukodono. Terima kasih banyak atas kesediaannya dan mohon bimbingannya dari guru-guru kami yang ada di lembaga. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada kekurangan atau apapun. Hanya saya selaku kepala sekolah di TK Belian ini hanya bisa menyediakan seperti ini. Untuk itu kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Anita selaku operator dari Kooril. Beliau narasumber untuk bimbingan teknis informatika dan teknologi. Monggo saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Anita.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk guru-guru TK Berlian, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang, Perkenalkan, nama saya Anita dari Kowil, Kecamatan Sukodono. Saya merupakan operator Kowil, Di sini saya akan berusaha mengajak teman-teman guru TK Berlian untuk mempelajari aplikasi yang biasa digunakan di sekolah jenengan maupun sekolah-sekolah lainnya, yaitu aplikasi Microsoft Word. Nah, mungkin aplikasi ini sudah tidak asing, untuk jenengan semua. Ini aplikasi fungsinya untuk apa? Untuk membuat pembelajaran MPPH, MPPM menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini harus benar-benar dengan pahami karena aplikasi ini digunakan untuk pembelajaran anak-anak sehari-hari. Nah, jadi yang pertama, saat jenengan membuka Microsoft Word, ini di sini kita akan ke tombol start di laptop atau di PC terlebih dahulu. Yang ini, Bu. Ini tombol startnya. Kita klik di sini, lalu nanti akan muncul seperti ini, Bu. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik di sini. Nah, nanti akan muncul yang ini, yang banyak ini. Nah, kita pilih Microsoft Office Word ini yang 2007, Kita klik di sini. Nah, setelah kita klik di situ nanti tampilannya akan seperti itu, Bu. Itu kita bisa lihat tampilannya akan seperti ini. Jadi ini akan kosong. Nanti ibu-ibu bisa mengetik seperti RPPH, RPTM maupun penilaian untuk anak-anak di Microsoft Word ini. Baiklah ibu-ibu, ini di sini saya sudah membuka Microsoft Word-nya, Sudah buka aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, jika ibu-ibu ingin mengambil gambar atau untuk anak-anak pembelajaran di kelas, ibu-ibu bisa mengambilnya di Google. Google-nya di mana? Jenengan bisa cari ini di Chrome. Ini namanya Chrome, Bu, yang buntir-buntir kayak donat ini. Nah, di sini, kita buka Google Chrome, lalu kita tinggal klik di atasnya. Misalkan ini kita cari gambar binatang, misalkan binatang kelinci, di situ kita bisa cari yang itu. Misalkan ibu mau ambil yang gambar kelinci, gambar yang ini, misalkan yang ini. Jadi nanti kita bisa memperkenalkan pada anak gambarnya. Kelinci suka makan apa? Nanti anak-anak bisa menjawab, oh ini gambar wortel, kelinci suka makan wortel, kayak gitu. Bunda, itu kan bisa buat materi pembelajaran ya, Bunda ya? Oke, Bu, ini bisa dibuat untuk materi pembelajaran. Jadi di Google itu sudah lengkap, Bu. Jangan mau ambil gambar apa saja, ada gambar binatang, gambar tumbuhan. Kita tinggal klik di atas ini. Nah, di sini, Bu. Nah, ini kita tinggal klik, misalkan ada gambar tumbuhan, Gambar buah apel gitu, Bu. Oke, bisa, tinggal diklik saja. Buah apel. Nah, nanti di sini. Nah, ini kan di sini sudah muncul. Jadi misalkan kita ingin memindah buah apel ini untuk tugas anak-anak di kelas, kita akan memindahnya ke Microsoft Word ke sini. Jadi nanti kita akan menaruh gambarnya di sini. Setelah ditaruh di sini, nanti kita bisa print dan kita bisa bagikan ke anak-anak. Jadi kita bisa mengambilnya di ini di Google, Di copy dulu ya, Bu. Coba kita buka. Pilih yang mana, Bu? Yang ini Ya, apa? itu, Bu, Yang ini, Ya. Nanti anak-anak bisa menghitung. Kita bisa klik di sini. Bagaimana kita mengundurnya ini? Nah, kita klik kanan. Nah, seperti ini, Bu. Setelah itu pilih
Microsoft Word. Oke, lanjut Bunda. Kita simpan ya Bu. Oke. Nah, setelah ini sudah kita unduh dari Google. Ini dari Google kan sudah kita unduh. Nah, kita kasih nama buah apel ya. Oke. Nah, kita save dulu. Nah, jangan lupa ini sambil diperhatikan Bunda. Ini filenya ada di download ya. Jadi kita ingat-ingat nanti kita nggak perlu cari-cari. Tadi filenya tersimpan di mana ya? Tersimpan di local disk C, apa di USB drive, apa di local disk E. Jadi kita lihat ininya. Nah, ini biru kan? Yang biru ini kan di download. Berarti tersimpannya di download seperti itu Bunda ya. Oke. Nah, setelah itu kita save. Nah, jadi kalau sudah ini sudah otomatis tersave di file download tadi ya Bunda. Sekarang kita ke berkas downloadnya untuk mencari gambar yang tadi sudah kita unduh. Nah, ini filenya ya, yang bawah ini berkas tempat file. Oke. Nah, tadi di mana Bunda? Di download. Di download, nggih. Nah, ini dia Bunda, ada di sini. Nah, setelah itu kita pindah buah apelnya ini ke Microsoft Word. Kita tekan lama ini. Nah, kita pindah ke bawah sini. Oh, bukan di copy ya Bunda. Bisa juga di copy Bunda. Kita coba nggih dengan di copy nggih. Kita kalau nggih bisa. Kita copy nggih. Oke, copy. Ini kita copy. Setelah itu kita ke Microsoft Word. ke Microsoft Word. Habis itu kita apa Bunda? Klik paste. Paste. Nah, Nah, itu Bunda sudah ada di Microsoft Word. Jadi gambar apelnya sudah masuk di Microsoft Word. Nah, misalkan Bunda ingin, wah, gambar apelnya ini kebesaran. Nah, kita bisa kecilkan di sini Bunda. Kita bisa tekan lama nggih, jangan dilepas nggih. Ini kita bisa mengecilkan seperti ini. Nah, bisa kecil ya Bunda. taruh di bawah Bunda karena di atas nanti ada nama, ada itu bisa nggih? Oh, bisa. Bisa Nah, digeser. nggih bisa. Nah, Bunda untuk ini gambarnya supaya kita bisa pindah-pindah dengan mudah, ini saya ada cara supaya kita memudahkan untuk memindahnya. Format. Nggih, format nggih. Ini di atas ini nggih Bunda nggih. Oke. Di atas ini ada format, habis itu kita ke ini Web tag. Word tag. Habis itu ke backing tag ini nggih Bunda. Oke. Nah, jadi nanti gambarnya ini bisa dipindah-pindah Bunda. Nah, ngikut kan nggih. Kalau kita nggak backing tag kayak tadi, ini nggak akan ikut. Nah, kita pindah ke atas, ke bawah, ini akan ikut. Nah, kayak gini nggih Bunda. Kalau mau taruh di bawah sendiri Bunda. Bisa, tinggal pindah aja ke bawah Bunda. Nah, kayak gini nggih. Oke. Kita ini dulu. Nah, jadi ini satu kertas segini ya Bunda. Ini bentuknya satu kertas. Nah, misalkan kita mau memberikan tulisan di atasnya. Misalkan tulisannya supaya anak-anak nanti bisa membacanya. Buah. Nah, di sini Bunda, kita akan memberi misalkan kata-kata buah apel supaya nanti bisa dibaca oleh sang anak di kelas. Nanya Bunda, kalau buah apel itu apa enggak terlalu banyak untuk anak-anak? Kalau apel itu saja Bunda. Oh baik, bisa untuk kalau untuk kelas B bisa juga untuk dikasih huruf. Oke. Kalau cuma kelas A bisa dibuat dengan satu kata saja nih kayak apel. Kalau untuk yang kelas B bisa kita sudah bisa memperkenalkan. Saya kelompok A Bunda, buat apel itu saja Bunda. Oh, baik. TK kelompok A saya Bunda. Apel saja G. Nah, Oke. ini Bunda
Nah, ini kenapa bisa kecil? Nah, kita bisa memperbesarkannya di sini. Kita ini tekan lama. Setelah itu di sini ada ini apa 11 ini ya Bunda? Nah, ini kita pilih. Nah, itu kan tambah besar ya Bunda ya? Kan? Nah, Ya itu Bunda. ini G. Nah, kita sekarang taruh di tengah-tengah. Nah, ini ada Bunda. Ini artinya kalau yang ini di pinggir. Nah, kalau yang ini di tengah. Nah, seperti itu Bunda. Jadi nanti bisa digunakan untuk pembelajaran anak-anak di kelas. Nah, setelah itu selesai ya Bunda. Terus di print Bunda. Oke, bisa langsung print. Nah, kalau Bunda ada seperti ada pekerjaan yang lain, misalkan di rumah tidak ada print-printannya atau terkendala apa, jadi kita bisa langsung save dulu. Kalau di save ini di atas ini ada tanda X nggih Bun. Nah, nanti yang ini pilih save nih Bunda. Nah, kalau yang udah save ini berarti tidak disimpan. Nah, kita pilih save. Setelah itu kita pilih di mana tempatnya kita mau nyimpan ini filenya. Kita simpan di dokumen ya Bunda. Ingat-ingat kalau kita mau menyimpan file, kita ingat-ingat dulu filenya kita mau simpan di mana. Jadi nanti setelah kita buka itu kita tidak bingung untuk mencarinya karena di laptop itu kan banyak sekali filenya kan. Nah, jadi kita simpan di dokumen ini. Setelah itu save. Nah, sudah tersimpan Bunda. Kita coba lihat, kita coba lihat. Tadi yang sudah kita simpan ada di mana Bunda? Dokumen. Ada di dokumen. Nah, ini Bunda sudah ada di sini. Nah, kita buka. Nanti kalau mau print, Bunda tinggal pencet Ctrl P. Oke. Nah, Bunda sekarang kita akan membuat supaya anak-anak bisa mewarnai. Jadi kita akan membuat gambarnya, mencari gambarnya, kita taruh di kertas, lalu nanti anak-anak bisa mewarnainya di kertas itu, ya. Jadi ini kita X dulu ya Bunda, ya. Ini sudah tersimpan di mana? Di dokumen. Oke, jadi Bunda bisa melihatnya di dokumen nanti kalau mau di print. Nah, selanjutnya kita mencari gambar untuk anak-anak mewarnai. Mencarinya di mana? Di Google. Oke, di Google Chrome, bisa di Google Chrome, bisa di Google Mozilla, yang penting di Google. Nah, misalkan kita gambar Nah, misalkan kita ini. Nah, ini Bunda. Jadi kita tinggal pilih kegiatan mana yang sesuai untuk anak-anak hari ini. Nah, kita pakai yang mana ini Bunda? Untuk diwarnai anak-anak? Nah itu Yang bersih. Yang ini ke? Nah, tadi bagaimana cara nyimpannya Bunda? Untuk menyimpan detailnya masih ingat? Kita copy dulu. Yang mana Bunda? Copy image. Ini kita untuk mengambilnya. Save image. Iya, yang ini dulu ya. Nah, diingat-ingat ada di mana ini? Download. Download. Kita kasih nama dulu ya. Nah, jadi supaya nanti mempermudah untuk mencarinya. Nah, ini tandanya sudah ke download di bawah
setelah itu kita copy kelinci dari tempat download. Kita copy dulu ya. Copy. Setelah itu kita paste di Microsoft Word. Nah, ini Bunda. Nah, ini ada hitam-hitamnya, ini jelek loh Bunda. Bagaimana kalau kita potong? Bisa dipotong memangnya? Bisa. Caranya bagaimana Bunda? Nah, ini kita tekan ini, lalu kita ke ini ya Bunda, di format. Nah, caranya memotong itu di format. Terus ini ada ini Bunda, crop ya. Nah, kita tarik yang atas misalkan kita mau potong. Nah, yang bawah juga kita hilangkan hitam-hitamnya deh supaya lebih rapi. Nah, sudah ya Bunda? Nah, sudah bagus nggih? Setelah itu kita mau pindahkan kelincinya ke tengah. Kita seperti tadi lagi caranya dari tes. Nggih. Nah, kita pindahkan ke tengah. Nah, kalau setelah itu ini bisa Bunda print, tapi seandainya Bunda mau kelincinya diperbesar atau dijadikan satu kertas, Bunda bisa ini pakai yang miring supaya jadi satu kertas full deh. Nah, baiklah Bunda, selanjutnya kita akan menjadikan gambar kelinci ini menjadi satu lembar nih. Di sini kita ke backlight ini, terus kita ke orientasi. Jadi kertasnya nanti akan miring Bunda. Nah, kita taruh kelincinya di tengah. Kita bisa tarik ini biar jadi. Nah, ini. Jadi kita perbesar. Sudah cukup segini Bunda? Cukup. Jadi nanti di sini anak-anak bisa menulis namanya sendiri, misalkan namanya Gilang. Nah, setelah itu kita simpan ya. Seperti tadi kita simpan. Ini pilih yang mana Bunda? Save. Nah, setelah itu kita save dulu. Nah, kita save. Jadi sudah tersave ini dia Bunda. Nah, baiklah kalau Bunda mau ingin mencarinya atau nge-print di sekolah atau di rumahnya, jadi Bunda tinggal cari nanti di file di sini ya Bunda, di dokumen tadi ya kita sudah menyimpannya di dokumen. Nah, baiklah Bunda, cukup sekian mungkin. Jika ada yang ditanyakan nanti Bunda bisa tanya di nomor WA saya ya. Ini nomor WA saya. Saya tulis di sini ya. Nah, ini nomor WA saya Bunda. Mungkin Bunda mau tanya sesuatu nanti, misalkan ada kendala saat mengedit gambar atau saat membuat PPH dan PPM, Bunda bisa japri saya lewat nomor WA ini. Boleh disimpan ya Bunda? Baiklah, mungkin dari itu saja dari saya. Jika Bunda ingin bertanya, nomor WA saya aktif 24 jam. Siap untuk kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih untuk Bunda-Bunda Dela Brilian. Semoga Bunda-Bunda bisa belajar untuk Microsoft Word dan Microsoft lainnya nanti. Terima kasih ya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ibu Anita yang telah memberikan bimbingan kepada guru-guru kami, dan alhamdulillah tadi sudah banyak pertanyaan dari guru-guru kami, dan mudah
dengan bimbingan Ibu Anita ini, lembaga kami bisa berkembang dan guru-guru bisa menguasai IT dengan baik. Itu harapan kami. Dan tadi sudah dikasih contoh membuat model-model pembelajaran, gambar-gambar yang harus di-download di Google, nanti bisa buat pembelajaran untuk peserta didik di lembaga TK kami. Mungkin itu harapan kami, nanti Ibu Anita ini bisa membimbing guru-guru kami apabila ada kesulitan. Itu terima kasih banyak. Kiranya acara BIMTEK khusus lembaga TK Beriang ini kita akhiri dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Bila kita walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.